Yo guys, buat gue yang tinggal di wilayah metropolitan Jakarta, kayaknya insiden-insiden lalu lintas tuh udah jadi makanan sehari-hari banget. Ya jadi gue makin kesini tuh makin ngerasa butuh dashcam karena insiden lalu lintasnya tuh makin ngeri-ngeri sekarang. Contohnya ini kayak begini nih. Ya anyway, entar lagi kan musim mudik nih, gue yakin kita semua yang berkendara menggunakan mobil khususnya butuh dashcam untuk mendokumentasikan perjalanan kita. Nah kebenaran sekarang di tangan gue udah ada 70 My Dashcam M500. Ini merupakan sebuah dashcam dari 70 My yang merupakan bagian dari Xiaomi Ecological Chain Company yang menangani bidang otomotif. Ya udah, sekarang gue mau share ke kalian pengalaman penggunaan dashcam yang satu ini dan apakah layak dibeli dengan harga 1,7 jutaan. Seperti biasa, jangan lupa sebelum ditonton, kalau belum subscribe ke channel YouTube kami, subscribe dulu, terus juga like atau dislike di akhir video nanti supaya membantu video kami bersaing di tengah algoritma YouTube yang makin kemari makin kompetitif. Singkat aja, kita lihat dulu yuk apa aja yang didapatkan dari dalam box. Ada unit dashcamnya, kabel USB-C to A yang cukup panjang, holder mount, converter lighter to USB-A, stiker bening buat ditempel di kaca mobil, alat buat rapiin kabel, dan kitab-kitab garansi serta manual. Sebelum gue kasih tunjuk nih gimana cara masangnya, gue mau ngomongin fitur-fitur keren apa yang ditawarkan oleh 70 My Dashcam M500 ini. 4 fitur utamanya, seperti terlihat di samping box, adalah kamera dengan resolusi 5 megapiksel yang mampu merekam video UHD, lensa ultra wide angle dengan FOV 170 derajat, terus ada built-in memory 64 GB, dan built-in Wi-Fi untuk koneksi dengan smartphone kita, serta built-in GPS. Soal kamera ini resolusinya udah cukup besar ya untuk kegunaannya, dan FOV segitu udah lebar banget untuk ngelihat beberapa lajur sekaligus di jalan sehingga kita nggak akan miss kejadian-kejadian di depan kita. Lalu dengan internal storage 64 GB tadi, membuat 70 My Dashcam M500 ini benar-benar siap digunakan tanpa harus membeli extra memory card. Mantap kan? Terakhir, dengan adanya built-in GPS GLONASS, dashcam ini dapat merekam koordinat posisi kita serta kecepatan mobil ketika perekaman berlangsung. Sebetulnya fiturnya banyak banget ya, nanti deh gue jelasin sambil jalan. Unit dashcamnya sendiri punya desain yang simple namun futuristik, dengan warna abu-abu tua berfinishing matte dikombinasikan dengan permukaan glossy di sekitar kameranya. Di bagian belakang terdapat lubang mikrofon dan grill ventilasi yang cukup besar supaya airflow-nya lancar dan panas pun cepat dikeluarkan dari dalam unit. Di sisi-sisinya ada port USB-C dan tombol power yang menyatu dengan LED indikatornya. Kita lanjut ke instalasi nih. Surprisingly gampang pakai banget. Masukin dashcamnya ke holder mount dengan port USB-C sesuai dengan lubang serupa di mountnya, lalu bersihkan permukaan kaca yang akan ditempelin dashcamnya, terus tempel stiker bening di posisi yang diinginkan. Best positionnya yang paling nggak mengganggu menurut gue adalah di balik spion tengah. Buka tape-nya, lalu tempelkan mounting beserta kameranya di permukaan stiker bening tadi. Kemudian, colok USB Type-C-nya, lalu arrange kabel menggunakan alat yang dikasih supaya bisa ngumpet di sela-sela kaca mobil dan atap mobil. Ini menurut gue harus rapi ya, supaya nggak malah menjadi gangguan ketika kita sedang nyetir. Setelah itu, langsung colokin ujung Type-A-nya ke lighter adapter tadi dan yes, sudah nyala nih guys. Setup softwarenya juga gampang. Setelah dashcamnya terkoneksi dengan power, buka aplikasi 70 My yang telah kalian download dari App Store maupun Play Store, daftar akun atau login, lalu connect ke Wi-Fi hotspot dari dashcamnya dengan default password 12345678. Udah, gitu doang. Simpel kan? Dari aplikasi ini, kita bisa lihat galeri video-video yang telah terekam, ambil foto secara manual, dan tentunya mengubah-ubah settingan dari kameranya. Oke, kita langsung tes sambil jalan aja ya. Jadi gue bisa share full experience-nya seperti apa. Jadi cara kerjanya,
ketika kita masuk ke dalam mobil dan hidupin mobil, terus power diberikan kepada dashcam via kabel USB, dia akan otomatis langsung mulai merekam. Jadi auto recording sistemnya. File hasil rekamannya itu berdurasi 1 sampai dengan 3 menit. Kita bisa pilih di settingan aplikasinya 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Gue sih pilihnya yang 1 menit supaya gampang kalau mau mencari sesuatu, nggak kepanjangan. Ini kalau gue perhatikan di aplikasinya, untuk satu file berdurasi 1 menit, size-nya adalah kurang lebih 200 mega. Opsi perekamannya udah yang paling tinggi resolusinya dan juga menggunakan opsi high compression. Ya, jadi kurang lebih bisa merekam footage selama 320 menit durasi totalnya. Resolusi yang tinggi di sebuah dashcam itu penting ya. Jadi semua kejadian itu bisa terlihat dengan detail dan jelas. Dan juga didukung oleh FOV, field of view yang lebar. Jadi kejadian di setiap angle itu nggak miss. Dalam hal ini FOV-nya 170 derajat. Yang nggak kalah penting juga adalah bukaan dari kamera dashcam-nya itu f2.0 sehingga bisa menangkap cahaya yang cukup banyak, khususnya di malam hari. Jadi footage yang direkam itu cukup jelas. Dan juga lensa yang diberikan di sini itu bisa meminimalisir bias atau pantulan cahaya di malam hari. Jadi lagi-lagi footage yang terekam itu cukup jelas. Oke, dari tadi kan kita bahas hal basicnya atau fitur basicnya ya. Sekarang kita masuk ke yang lebih advance. Ada yang namanya fitur ADAS atau kita bisa sebut itu sebagai Advanced Driving Assistance System. Jadi intinya dia akan membantu kita atau memberi kita notifikasi ketika kita berpindah jalur, ada kendaraan yang terlalu dekat dari depan, atau ada pejalan kaki. Jadi sistem akan otomatis memberikan notifikasi berupa suara. Kita lihat aja contohnya ya. Ini gue misalnya akan berpindah jalur. Tuh, dibilang kita berpindah jalur. Gue akan berpindah jalur lagi ya, ke kiri ya. Oke, kedengaran kan? Nah, kalau di depan ada mobil yang terlalu dekat, dia akan juga mengeluarkan peringatan. Oh ya, untuk bisa menikmati fitur ADAS ini, sebelumnya harus dikalibrasi terlebih dahulu ya. Kalibrasinya tinggal ngikuti step by step guidance yang dikasih di aplikasinya. Setelah itu, sistem akan bekerja di background. Nanti kalau sudah selesai kalibrasinya, dia akan memberikan informasi berupa suara. Artinya, ADAS-nya sudah siap untuk kita gunakan. Lanjut ya. Fitur selanjutnya kita bisa memerintah dashcam ini dengan memberikan voice command. Misalnya kita mau nyuruh ngambil foto, mau nyuruh merekam, mau nyuruh matiin atau hidupin hotspot, tinggal by voice command aja. Contohnya seperti ini. Take a photo. See? Barusan dia menjepret situasi dan kondisi di depan. Seperti itu. Next, kita bahas fitur G-Sensor. Intinya adalah ketika sistem mendeteksi ada guncangan, maka dia akan menandai situasi atau waktu ini sebagai keadaan emergency. Di timeline itu kita bisa cek atau kita bisa deteksi yang timelinenya itu ada strip merah, itu artinya adalah keadaan emergency. Jadi sebagai penanda lah istilahnya, di saat itu ada guncangan, ada situasi yang emergency. Sebenarnya fiturnya masih banyak ya, tapi ada beberapa fitur lain yang membutuhkan hard wiring ke sistem mobil dari sistemnya si dashcam. Contoh fiturnya kayak parking surveillance, jadi bisa memonitor keadaan atau situasi kondisi saat kita parkir 24 jam, kemudian time lapse recording. Dengan catatan, hardwire kitnya dijual terpisah kalau kalian mau memanfaatkan fitur-fitur tadi. Oke, dengan harga Rp1.769.000, menurut gue dashcam ini penggunaannya sangat mudah dan memberikan fitur yang berlimpah. Sehingga benar-benar ngebantu memberikan kita perasaan aman dan nyaman di saat kita berkendara. Inti yang paling pentingnya sih buat menghindari fitnah-fitnah dan merekam fakta di setiap perjalanan kita. Oh ya, buat kalian yang mau mudik nih terutama, penting langsung aja cek official store-nya 70My. Buat 100 pembeli pertama bakalan ada special gift senilai Rp130.000. Mantap kan? Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!